Apakah yang dapat merampas sukacita dan syukur di dalam hati kita? Biasanya orang mengatakan, karena ada duka cita maka sukacita saya akan hancur. Atau ketika ada begitu banyak beban berat yang menindih, maka sulit untuk kita bisa bersyukur. Padahal kalau kita mau teliti dan telaah lebih dalam lagi, maka sukacita dan syukur yang ada di dalam hati itu, apalagi yang berasal dari Tuhan, sebenarnya sifatnya menetap. Dia tidak dapat dirampas oleh apapun juga. Dia selalu menetap di dalam hati, sejauh kita mau memegang dan mempertahankannya, tentu saja dengan kekuatan Tuhan. Karena itu dengan hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan, maka sukacita dan syukur kita sesungguhnya tidak bisa dirampas. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang syarat dengan ucapan kata-kata sukacita. Filipi 1 ayat 15-19, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Lalu masih dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang sama, pasal 3 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ini, dia ada di dalam penjara, yang tentu saja tidak nyaman sesungguhnya untuk seseorang bisa menghibur dan menguatkan orang lain. Apalagi dengan tulisan-tulisan. Bisa saja Rasul Paulus menuliskan segala macam bentuk curahan isi hatinya. Mungkin disertai dengan keluhan. Mungkin juga dipenuhi dengan umpatan atau kekecewaan karena dia dipenjarakan untuk sesuatu yang sebenarnya bukan kejahatan. Tetapi dia memberitakan Kristus yang hidup itu. Dia menyampaikan kabar baik. Dia bisa saja untuk komplain dan protes akan pemenjaraan dirinya. Tetapi semuanya itu tidak dia lakukan. Apa rahasia Rasul Paulus? Tentu saja bukan karena dia itu manusia super yang punya kekuatan khusus. Tetapi sesungguhnya Paulus sangat memahami tentang makna bersukacita dan bersyukur yang asalnya dan menetapnya adalah di dalam hati. Dan karena menetap di dalam hati, itu tidak dapat diganggu-gugat oleh apapun juga yang di luar hatinya. Sehingga di dalam pasal 1 ayat 15-19, Rasul Paulus itu memberitahukan tentang upaya ada orang-orang yang berusaha memperberat bebannya di dalam penjara dengan melakukan tindakan-tindakan yang aneh, memberitakan Injil dengan maksud yang tidak ikhlas, mencari kepentingan diri sendiri, dan berbagai macam upaya untuk memperberat beban Paulus di dalam penjara. Tetapi justru reaksi Paulus tidak diduga-duga. Dia tidak memarahi, juga tidak lalu mengeluh, bahkan menuliskan sebuah ungkapan teguran kepada orang-orang yang memberitakan Injil dengan cara yang salah. Tapi dia mengatakan sebuah sikap. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Ini yang sebenarnya menjadi sumber sukacita Rasul Paulus. Dan karena itu dia katakan tentang hal itu aku bersukacita. Rasul Paulus sangat memahami akan makna bersukacita dan bersyukur yang menetap di dalam hati.
yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga yang dia miliki atau apapun juga yang dia tidak miliki. Dia bersukacita dan bersyukur bukan karena faktor eksternal dari hidupnya, tapi internal, ada di dalam hati. Karenanya dia memilih untuk bersukacita. Dia memutuskan untuk bersukacita dan bersyukur sekalipun banyak alasan untuk dia berdukacita dan bersungut-sungut. Mengapa dia memilih itu? Karena dia sadar Tuhan Yesuslah sumber sukacitanya yang sejati. Dan itu tidak dapat dirampas oleh siapapun juga atau apapun juga. Entah pemenjaraannya, entah orang-orang yang mau memfitnah dia, itu tidak dapat merampas sukacita Paulus. Apa yang Paulus ungkapkan di sini adalah sebuah pemahaman yang harusnya kita sebagai orang yang dipenuhi hikmat Tuhan dapat memahami bahwa tidak satu pun bisa merampas sukacita syukur dari dalam hati kita, kecuali kita serahkan untuk dirampas. Kalau kita akan mempertahankan terus, kita akan terus menggenggam itu karena Kristus yang memimpin hidup kita, maka sesungguhnya tak satu pun siapa atau apa yang dapat merampas sukacita syukur kita. Dan Paulus tahu betul bahwa sebenarnya bukan karena beban yang terlepas baru dia bersukacita dan bersyukur. Tapi sebaliknya, justru karena dia bersukacita dan bersyukur, maka bebannya terlepas. Dia menjalani segala macam beban pemenjaraannya itu justru dengan enteng, dengan ringan. Karena sukacita dan syukur yang berasal dari Tuhannya, itu menolong dia untuk terus-menerus hidup di dalam sukacita syukur itu. Apapun yang terjadi di sekitarnya, di sekelilingnya, bahkan orang-orang yang ingin menghancurkannya, tidak mampu untuk merampas sukacitanya. Apa yang Rasul Paulus ajarkan ini sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang hikmat bersukacita, yang harusnya kita rutin dan rajin lakukan setiap saat, sehingga kita tidak diperbudak oleh perasaan-perasaan terhadap hal-hal yang ada di luar kita. Juga kita tidak diperbudak oleh berbagai macam kejadian-kejadian di sekitar kita yang kita katakan dapat merampas sukacita kita. Terampas atau tidaknya sukacita itu tergantung kita berikan atau tidak, kan? Bila kita pertahankan dan tidak biarkan itu dirampas, maka kita tetap memiliki sukacita dan syukur yang abadi, yang asalnya dari Tuhan. Maukah engkau mengalaminya? Bila mau, maka tetaplah hidup di dalam sukacita syukur yang dari Tuhan, karena itulah kekuatan kita. Di dalam sukacita, di dalam syukur, itulah sebenarnya kita diberikan sebuah kepastian, seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam pasal 3 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara bersukacitalah dalam Tuhan, dan menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat, tapi memberi kepastian kepadamu. Inilah kepastian yang harus kita pegang. Sukacita dan syukur sesungguhnya sudah jadi bagian di hati kita. Mari kita pertahankan, mari kita tetap genggam erat, karena itu sebenarnya tidak dapat dirampas oleh siapapun atau apapun juga. Selamat bersukacita, selamat bersyukur, selamat memuliakan nama Tuhan. Amin.